Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKJ Ngesrep. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bersemangat ya, pagi ini kita mau sekolah minggu lagi. Nah, sekolah minggu kita kali ini judulnya Melayani Lebih Sungguh, dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Menarik ya, melayani lebih sungguh. Kira-kira adik-adik sudah melakukannya atau belum? Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu ini, kita mau menyanyikan satu puji dengan semangat. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan melanjutkan sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Mbak Marta hantarkan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bertemu kembali walaupun secara virtual. Kami hendak memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, pimpinlah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga nama Tuhan sajalah yang boleh dimuliakan. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman untuk kami dan firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami. Kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya segalanya berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum dengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan dulu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi
malaikat-Ku besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Nah, sudah siap ya dengarkan firman Tuhan? Sebelum kita membahas tentang firman Tuhan ini, Mbak Marta mau bacakan. Tadi kan ayatnya dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Tapi Mbak Marta hanya akan membacakan ayat emas kita yang menjadi nats kita pada hari ini, sekolah minggu kita pada hari ini, dari Markus 10 ayat 43 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik pasti sudah pernah atau mendengar cerita semut dengan kepompong. Nah, dari firman Tuhan yang Mbak Marta bacakan ini tadi, kita mau lihat ilustrasinya ya, melalui cerita semut dan kepompong. Mari kita simak sama-sama. Semut dan kepompong. Di suatu hutan yang rindang, hidup berbagai binatang buas dan jinak. Ada kelinci, burung, kucing, capung, kupu-kupu, dan lainnya. Pada suatu hari, hutan dilanda badai yang sangat dahsyat. Angin bertiup sangat kencang, menerpa pohon dan daun. Kerak! Terdengar bunyi dahan-dahan berpatahan. Banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan diri. Badai pun berhenti ketika pagi menjelang. Matahari kembali bersinar hangatnya. Tiba-tiba di dalam tanah muncul seekor semut. Si semut terlindungi dari badai karena ia bisa masuk ke sarangnya di dalam tanah. Ketika sedang berjalan, ia melihat seekor kepompong yang tergeletak di dahan daun yang patah. Si semut bergumam, alangkah tidak enaknya menjadi kepompong, terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Menjadi kepompong memang memalukan. Coba lihat aku, bisa pergi kemana saja ku mau, ejek semut pada kepompong. Semut terus mengulang perkataannya pada setiap hewan yang berhasil ditemuinya. Beberapa hari kemudian, semut berjalan di jalan yang berlumpur. Ia tidak menyadari kalau lumpur yang diinjaknya bisa menghisap dirinya semakin dalam. Aduh, sulit sekali berjalan di tempat becek seperti ini, keluh semut. Semakin lama si semut semakin tenggelam dalam lumpur. Tolong, tolong, teriak si semut. Wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya. Si semut terheran mendengar suara itu. Ia memandang ke sekelilingnya, mencari sumber suara. Dilihatnya seekor kupu-kupu yang indah terbang mendekatinya. Hai, semut, aku adalah kepompong yang dulu engkau ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu. Aku bisa pergi kemana saja dengan sayapku. Lihat, sekarang kau tidak bisa berjalan di lumpur itu kan? Ya, aku sadar. Aku mohon maaf karena telah mengejekku.
"Maukah kau menolongku sekarang?" kata si semut pada kupu-kupu. Akhirnya kupu-kupu menolong semut yang terjebak dalam lumpur penghisap. Tidak berapa lama semut terbebas dari lumpur penghisap tersebut. Setelah terbebas, semut mengucapkan terima kasih pada kupu-kupu. "Tidak apa-apa, memang sudah kewajiban kita untuk menolong yang sedang kesusahan, bukan? Karenanya, kamu jangan mengejek hewan lain lagi ya. Karena setiap makhluk pasti diberikan kelebihan, kekurangan oleh Yang Maha Pencipta." Sejak saat itu, semut dan kepompong menjadi sahabat karib. Bagus kan ceritanya adik-adik? Cerita semut dan kepompong tadi sesuai dengan firman Tuhan dari Markus 10 ayat 35 sampai 45 tentang Yakobus dan Yohanes yang ingin duduk di samping kanan dan kiri Allah. Nah, dari cerita semut tadi kan si semut awalnya itu kan merasa paling beruntung di antara teman-temannya. Dia merasa nih, aku di bawah tanah, aku selamat. Aku gak di dahan pohon seperti kepompong patah. Aku merasa tinggi, aku merasa paling hebat. Tetapi ternyata tidak demikian yang diharapkan Tuhan. Kalau ingin menjadi besar, kita harus melayani dan membantu orang lain. Tuhan akan berkenan untuk itu. Nah, dari cerita kepompong dan semut tadi, bahwa kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu mau menolong si semut yang terjebak dalam lumpur yang menghisap. Nah, di situ kita diingatkan melalui ilustrasi semut dan kepompong itu untuk kita itu saling membantu, saling melayani. Itulah yang diharapkan Tuhan, mengasihi lebih sungguh. Nah, adik-adik, semoga kita dapat menerapkan ya firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita itu hidup harus saling mengasihi, harus saling menolong, harus saling membantu. Dengan siapa? Dengan orang di sekitar kita yang terdekat, orang tua kita, adik kita, saudara kita, orang lain, teman-teman kita, atau orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Itu yang Tuhan inginkan, supaya kita menjadi anak-anak hebat, anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, demikian dulu sekolah minggu kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk mengasihi lebih sungguh. Sebelum menutup firman ini, ada aktivitas. Nah, nanti Pak Marta sampaikan aktivitasnya, dikerjakan ya. Kita akan mencocokkan mudah sekali. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh seperti yang Engkau ajarkan melalui cerita ilustrasi semut dan kepompong, melalui Markus 10 ayat 35 sampai 45. Kiranya firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami dalam sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami selanjutnya. Kiranya nama Tuhan boleh senantiasa dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Senantiasa lindungi hidup kami, jagai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi, adik-adik tetap sehat, tetap jaga kondisi, tetap menjadi anak hebat, dan lakukan firman Tuhan. Kita mau tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Selamat melayani, Tuhan memberkati.
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi